Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadel Faldil Nafri, nomor BP 211113 3004 dari kelompok 3. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas dari objek terakhir praktikum mikrobiologi industri, yaitu tentang hemositometer dan fermentor. Yang pertama itu ada hemositometer. Hemositometer merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk dapat melakukan perhitungan jumlah sel secara cepat dan akurat. Hemositometer ini biasanya digunakan untuk mengukur jumlah sel yang lebih besar atau sama dengan 3 mikrometer. Hemositometer digunakan untuk menghitung banyak jenis sel, seperti perhitungan sel sperma, sel jamur, dan sel yeast, dan untuk sel yang lainnya secara mikroskopis. Hemositometer awalnya dirancang untuk menghitung sel darah, namun sekarang banyak digunakan untuk kepentingan mikrobiologi dan juga digunakan untuk menentukan sel persatuan volume. Dengan menggunakan hemositometer, kita bisa membedakan setiap jenis sel dan menentukan sel hidup maupun sel mati. Terus juga ada jenis dan prinsip kerja dari hemositometer itu sendiri. Yang pertama itu ada banyak jenis hemositometer yang tersedia dengan aturan yang berbeda. Yang pertama itu ada aturan fluoresental, biasanya digunakan untuk menghitung cairan tulang belakang. Terus yang kedua ada aturan Howard-Mould, digunakan untuk cetakan pada produk kemasan makanan. Yang ketiga ada aturan McMaster-X-Lite, digunakan untuk menghitung telur mikroba dalam bahan tinja. Terus juga ada putusan Nagiot-Chamber, digunakan untuk menghitung jumlah sel darah putih yang rendah dan berkurang putihnya, komponen-komponen trombosit. Terus yang terakhir itu ada putusan Palmer nanoplankton yang biasanya digunakan untuk menghitung plankton yang lebih kecil. Nah, prinsip kerjanya itu sendiri ada 9 kotak persegi yang membentuk area grid untuk hemositometer dengan ukuran 1 kali 1 mm, yang mana ini yang disempurnakan oleh Neubauer Rule. Ini dapat dibagi menjadi 3 arah. Dari kotak itu dibagi menjadi 3 arah, yaitu 0,25 kali 0,25 mm, terus 0,25 kali 0,20 mm, dan 0,20 kali 0,20 mm. Selanjutnya dibagilah persegi tengah menjadi persegi berukuran 0,05 dikali 0,05 mm. Dan di tepi hemositometer itu sendiri yang terangkat menahan kaca penutup pada jarak 0,1 mm dari bingkai. Ini memberi setiap kotak volume yang ditentukan. Nah, setelah hemositometer selesai, maka lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang fermentor. Fermentor itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Nah, fermentor ini biasanya dilengkapi dengan sistem kontrol dari peralatan mekanik dan elektrik. Bahkan beberapa di antaranya dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi dalam hubungan dengan pertumbuhan mikroba. Nah, variabel yang dimaksud tadi itu adalah pH, ada suhu, oksigen terlarut, kekeruhan media, buih yang terbentuk, dan sebagainya. Persyaratan umum untuk membuat fermentor sendiri itu ada beberapa, di antaranya itu yang pertama sifat mekaniknya dapat tahan lama. Jadi fermentor itu sendiri harus bisa bertahan lama agar dapat digunakan lebih dengan jangka waktu yang lebih panjang. Terus luas untuk dioperasikan. Nah, luas untuk dioperasikan ini sendiri agar lebih memudahkan para penggunanya untuk mengoperasikan dari fermentor itu sendiri. Terus yang ketiga ada mempunyai mekanisme kontrol terhadap suhu, pH, agitasi, oksigen terlarut, dan kekeruhan, dan sebagainya. Mekanisme kontrol ini sangat penting karena dari fermentor itu sendiri syarat-syarat untuk melakukan fermentasi itu harus memiliki mekanisme kontrol seperti yang ada di PPT yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang terakhir itu dapat memungkinkan pengambilan contoh ketika proses berlangsung. Jadi saat proses berlangsung itu kita bisa mengambil sampelnya untuk mengecek gitu. Apakah sampel ini sudah terfermentasi secara seutuhnya ataupun baru setengahnya. Nah, tubuh utama dari fermentor itu dapat terbuat dari gelas, stainless steel, atau plastik tahan panas. Kapasitas ini bervariasi menurut skala pemakaiannya. Nah, jadi dari fermentor ini dia dibagi menjadi 3 skala, yaitu ada skala laboratorium, skala pilot plant, dan juga skala industri.
Nah, kapasitas dari pemakaiannya ini semakin kecil kapasitasnya, maka kebutuhan tenaganya dinyatakan persatuan volume semakin besar. Nah, contoh misalnya fermentor dari skala laboratorium itu memiliki pemakaian yang lebih sedikit, yang mana membutuhkan tenaga 8-10 watt per liter. Sedangkan skala pilot plant itu dia memiliki kebutuhan tenaga itu 3-5 watt per liter. Dan juga skala industri 1-3 watt per liter. Nah, jadi semakin besar kebutuhan yang digunakannya, maka semakin kecil juga daya dari si fermentornya itu sendiri. Oke, mungkin lanjut lagi, itu ada komponen dasar. Nah, komponen dasar yang diperlukan untuk pembangunan fermentor itu melibatkan beberapa opsi. Yang pertama itu ada top plate. Nah, top plate ini sendiri merupakan penutup yang umumnya terbuat dari stainless steel. Yang kedua ada pipa inokulasi yang membantu port inokulum di dalam fermentor. Yang ketiga ada drive motor, ini menggerakkan poros pendorong. Dan yang keempat ada impeller shaft, memegang agitator secara terpusat. Impeller saja itu bertindak sebagai alat agitasi untuk mencampur nutrisi dan mikroorganisme secara seragam. Stirrer menyampurkan gelembung gas di seluruh media kutu cair. Terus ada bevel mencegah aliran balik atau membentukkan pusaran dengan memecah gelembung gas untuk meningkatkan efisiensi aerasi. Terus yang selanjutnya ada sparger. Ini memasuk oksigen ke media kultur melalui tabung berlubang. Terus juga ada tiriskan titik, yang mana ini menarik sel atau media untuk fermentasi berkelanjutan. Kemudian ada jakit pendingin. Ini dipasang secara eksternal ke pembuluh fermentasi yang mungkin aliran uap atau air dingin untuk menyeimbangkan panas yang dihasilkan selama proses. Terus yang terakhir ada pengontrol elemen. Nah, elemen pengontrol sendiri itu dibagi menjadi beberapa pantauan parameter yang diperlukan untuk membentuk produk seperti suhu, pH, asam, basa, suplai oksigen, tekanan, dan lain-lain. Yang meliputi yang pertama itu ada PT100, memantau suhu di bejana biakan, terus ada prob busa yang merasakan pembentukan busa, terus ada pH elektroda untuk memantau pH dalam bejana biakan, terus ada sensor oksigen untuk mempertahankan tingkat kandungan oksigen terlarut. Panel pemanas memberikan panas ke medium, terus ada jari dingin, pipa yang mengalirkan air dingin ke dalam pembuluh untuk mendinginkan isinya. Terus ada rotameter menyediakan aliran udara variabel ke bejana biakan. Terus ada katup tekanan mempertahankan tekanan, pompa udara untuk menyediakan udara ke seluruh media. Terus juga ada yang terakhir itu pompa peristaltik yang mana berguna untuk memompa asam, basa, dan antifoam ke dalam media. Nah, fungsi fermenter sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu harus dapat diandalkan untuk operasi jangka panjang. Terus juga harus mampu dioperasikan secara aseptik atau menyediakan kondisi steril. Nah, bioreaktor sendiri menyediakan aerasi dan agitasi yang memadai untuk pencampuran konten yang seragam dalam pembuluh. Terus juga ada fungsinya itu seharusnya mengkonsumsi lebih sedikit daya. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin besar penggunaannya maka semakin sedikit dayanya. Terus fermentor yang dilengkapi dengan probe pengontrol yang menjaga suhu, pH, level oksigen. Terus juga ada memfasilitasi jalannya inokulum dan media ke dalam pembuluh. Terus juga bioreaktor tidak memungkinkan hilangnya penguapan yang berlebihan. Terus juga meminimalkan input tenaga kerja untuk operasi, panen, pembersihan, dan pemeliharaan. Nah, jenis fermentor itu sendiri ada beberapa macam. Yang ada 5, yaitu pertama ada fermentor tangki berpengaduk, terus ada fermentor airlift, fermentor unggun terfluidasi, fermentor tempat tidur dikemas, dan fermentor foto. Nah, yang di sini itu adalah contoh dari fermentor fat batch yang mana bisa dilihat gambar. Di situ ada fluid inletnya, terus ada buat kontrol levelnya, ada addition pump, ada filtrat pumpnya, pompa filtrat, terus masuk filtrat, terus ada screen module, housing, diagram, dan controllernya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.